Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi nikmatillah wa bi nikmati min ummati Rasulillah wa bi nikmati min jam'iyah Nahdlatul Ulama amma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga panjenengan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya Adi Prasetyo hari ini hadir menyapa Anda dalam Hujah Aswaja. Ya, kita kali ini akan mengangkat tema tentang mengelola stres dari trauma masa lalu. Oleh karena itu, kita akan berbincang dengan narasumber kita, yakni narasumber yang senantiasa menghilangkan stres orang lain. Dengan melihat wajahnya, senyumnya, kita sapa beliau Ustadz Ahmad Syauqi MSI. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Beliau ini tim Aswaja Inu Center PWNU Jawa Timur. Dan kebetulan beliau juga aktif mengajar di beberapa fakultas. Salah satunya di UNER. Dan hari ini Alhamdulillah beliau sudah berkenan hadir di acara kita bersama. Ya, Ustadz, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mengelola dari trauma masa lalu. Sebetulnya kalau kita lihat dalam konteks ajaran Islami, bagaimana sih Ustadz seseorang dapat menghadapi stres dengan pendekatan sesuai syariat nih? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Adi. Bicara masalah stres dulu. Pengertian stres itu kan bisa diartikan tekanan ya. Tekanan. Tekanan. Jadi pasti semuanya mengalami namanya masalah. Oke. Dari masalah itulah membuat kita tertekan ya. Tapi itu hal yang suatu wajar ya. Seorang menghadapi masalah lalu dia mengalami stres. Namun yang harus kita ketahui bahwa segala masalah yang kita hadapi itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan berbeda reaksi terhadap masalah itu bagi orang yang mempunyai religiusitas yang baik, ya, keimanan yang mapan, dengan yang tidak. Ya, stres dalam pengertian kecemasan, kekhawatiran itu kan wajar. Betul. Termasuk saya tadi berjalan di sini, kira-kira hujan deras gini, terus dengan waktu yang sangat mepet ini nyampe nggak ya? Otomatis itu kan ada tekanan. Ada tekanan. Jadi stres. Nah, jadi stressing itu kan tekanan dalam pengertian. Cuma kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, punya keimanan bahwasanya insya Allah Allah sudah mengaturnya ya. Allah memulai ketentuan, yang penting kita usaha untuk tepat waktu, ya kita tidak ada masalah gitu loh. Beda halnya bahwa seorang yang tidak mempunyai keimanan, ya, tidak memiliki spiritual atau religiusitas yang bagus, dia memikirkan masalah itu menurut kemampuannya gitu. Dan manusia ini kan sangat rentan ya, apalagi yang isu mental health bagi para Gen Z ini kan sangat riskan ya. Gitu kan. Dahulu ya generasi-generasi sebelumnya ya, generasi X ya, generasi milenial atau generasi yang tua-tua, istilahnya mendem jeruk. Jadi mendem kangen. Ya, maksudnya apa yang ngempet ya. Yang ngempet, perasaan yang di dalam itu sangat tabu kalau kita tampakkan gitu. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa, jadi stres itu tidak ada apa-apa. Beda halnya sekarang Gen Z khususnya ya, generasi milenial yang akhir seperti kami ini kan, isu-isu apa yang menjadi apa yang dia rasakan entah dari stres itu kan bukan hal yang tabu untuk ditampilkan gitu loh. Maka kenapa topik ini diangkat ya, satu, kita akan menyambut tahun baru. Maka untuk melangkah resolusi tahun baru ini kan 2025 ini kan harus selesai terhadap masa lalu kita. Apalagi hal-hal yang sifatnya traumatik yang menyebabkan stres yang berkepanjangan. Contohnya yang bagaimana itu ya? Banyak hal sesuatu yang membuat kita stres, baik itu yang sifatnya lahir dari individu sendiri ya. Bisa lahir dari sosialnya ataupun lahir dari lingkungannya. Nah,
hal-hal yang sifatnya dari dirinya umumnya, apa yang menyebabkan dia stres gitu loh. Ya, bisa berupa kehilangan, baik itu kehilangan harta atau kehilangan sosok orang yang dia sayangi atau yang berharga bagi hidupnya, ataupun dari kerugian harta, bagaimana dia membuka bisnis yang semula sepertinya dia optimis untung, sukses, ternyata di luar ekspektasi, ketipu dan lain sebagainya. Baik. Yang pada akhirnya membuat dia tertekan gitu. Tapi ingatlah, dalam surat Al-Baqarah ayat 286 Allah tegas berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, gitu. Jadi Allah tidak akan membebani seorang kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 286 ini bisa menjadi landasan normatif terhadap apa yang kita diskusikan mengenai pengelolaan stres, apa yang kita perbincangkan sore ini. Gitu. Oke, Yai, kalau begitu berarti stres itu merupakan ujian atau bagaimana, Yai? Reaksi jiwa terhadap sifatnya ya masalah gitu ya, sifatnya yang masalah. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya sangat manusiawi. Namun yang menjadi problem adalah apa istilahnya dalam psikologi itu PTSD. Nah, ini apa itu? Post traumatic stress disorder. Nah, jadi suatu stres yang ditimbulkan dari trauma-trauma masa lalu. Jadi gejala PTSD ini begini contohnya, Mas. Ketika dia mendengar atau mengingat sesuatu yang itu membuat dia stres, dia akan trauma. Taruhlah dia pernah disakiti oleh orang Mojokerto gitu ya. Dulu putusan Mojokerto. Iya. Kenapa? Nah, ketika Mas Adi berkenalan dengan orang kayak saya, asalnya dari Mojokerto, dia langsung trauma mendengar kata Mojokerto itu. Oh iya. Gitu loh. Atau sesuatu apa yang menyebabkan kata kunci yang dia banyak ingat, terus dia akhirnya trauma gitu. Berarti momentum ya Ustaz ya. Penyebab Banyak hal, entah itu kejadian, entah itu hal-hal yang sifatnya kejadian ya yang menyebabkan pada akhirnya dia stres dan depresi seperti itu. Nah, Yai, kalau sudah sampai semacam itu nih, Yai, sudah stres, sudah akut lah, sudah dia itu merasa kalau tidak ada tempat lah di dunia buat dia itu ya. Hubungannya atau imbas dari tawakal itu apa, Yai, kalau kita sudah berada di saat-saat seperti itu? Apakah ada hubungannya atau bagaimana nih? Oleh sebab itu, kenapa penting topik ini dibahas? Ya, karena persoalan pengelolaan stres itu, ya sekali lagi kita memang tidak bisa namanya menghilangkan stres ya. Betul. Tapi karena setiap orang punya masalah. Cuma terkadang masing-masing orang itu punya kapasitas atau kekuatan yang berbeda terhadap menghadapi masalah itu. Cuma yang harus kita tekankan bahwa kita ini sebagai orang Islam yang punya iman kepada Allah, yang mana Allah jelas secara tegas dalam firman-Nya tadi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, terus berikutnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi seseorang akan mendapatkan kebaikan dari apa yang ia lakukan, pun seorang akan mendapatkan keburukan dari apa yang dilakukan. Jadi poinnya adalah apa yang kita tuai itulah apa yang kita tanam, itulah apa yang kita tuai. Sebenarnya masalah yang terjadi itu bisa jadi karena perbuatan kita. Ya, maka yang harus kita tekankan bahwa kita harus menjaga diri dari hal-hal yang menyebabkan menyakitkan kepada orang atau hal yang buruk, karena sejatinya kita berbuat buruk itu berdampak tidak hanya sebatas dosa saja, tapi berimpact kepada mental health kita, kesehatan mental kita sebenarnya. Baik, Yai, adakah indikator atau indikasi bahwa seseorang itu sudah terjangkit stres, Yai?
Dan apakah stres itu tingkatannya ada beda-beda atau semua disebut sama stres? Ya, tentunya ya tadi itu ya, apa namanya, reaksi dari masing-masing orang itu berbeda-beda menghadapi stres itu. Jadi masalah besar kecilnya masalah itu bukan tentang masalah itu sendiri, tapi respon kita menghadapi masalah itu, seperti itu. Kehilangan uang 5.000 bagi seseorang itu apa sih uang 5.000? Bagi Mas Adi yang punya 5M semuanya. Amin Ya. ya Allah. Tapi bagi seseorang yang mendapatkan uang 5.000 itu berdarah-darah, dia akan stres ketika kehilangan itu. Artinya kan bukan tentang nominalnya, bukan cuma masalah besar reaksi kita terhadap masalah itu. Tapi sekali lagi, segala hal dalam hidup ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala saja. Nah itulah memang bisa membuat hati kita bagaimana caranya bisa mengelola dengan baik lah ya, ya setiap masalah yang hadir pada kita. Semua orang juga pasti punya masalah, tapi tergantung kita cara menyelesaikannya. Ngoten nggih. Nah, kita akan masih tetap berbincang tentang mengenai pengelolaan stres bersama Ustadz kita. Kita masih membahas tentang bagaimana mengelola stres bersama guru kita Ustadz dari Pondok Pesantren Sancaki, betul nggih? Nurul Huda. Nurul Huda Sancaki. Beliau kita kenal dengan nama biasanya panggilan beliau ini Gus Syauki. Ngoten nggih Gus nggih? Alhamdulillah nggih. Beliau ini wajahnya selalu memancarkan aura positif sehingga setiap orang-orang atau jamaah-jamaah mahasiswanya yang merasa stres ketika beliau tersenyum langsung stresnya hilang. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, dalam bahasan stres ini kan ada juga yang namanya trauma ya. Trauma itu memang definisinya memang ya tidak jauh-jauh dengan stres, tapi lebih parah dan lebih mengena dan lebih bertahan lama begitu ya Enggi. Nah, untuk pengelolaan bagaimana Islam ini memandang trauma sebagai bagian dari ujian hidup ini ya. Ya, ada gium dalam bahasa Arab itu ya, pernah mengatakan lantar ji'al ayyamul lati madot kan gitu kan. Tidak akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. Jadi sebenarnya yang lalu biarlah berlalu gitu loh. Yang lalu biarlah berlalu. Ya, masa lalu biarlah masa lalu kan gitu. Kayak lagu ya ini. Kita hadapi menyongsong tahun baru ini ya dengan semangat baru, optimisme ya, bukannya Rasulullah mengingatkan i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan kayak gitu. Berbuatlah atau bekerjalah yang sifatnya untuk dunia itu seolah-olah engkau hidup selamanya. Artinya ya dunia terus berputar, kata Bernadia kan harus seperti itu kan. Ya, jadi tetap harus berputar ya, kita hidup untuk masa depan gitu kan. Jadi masa lalu adalah sejarah ya, hari ini adalah anugerah ya, masa depan adalah misteri kan gitu. Misteri, ya, jadi kita maksimalkan apa yang bisa kita lakukan hari ini ya, dalam rangka bagaimana memaksimalkan waktu, sebagaimana dalam surat Al-Asr itu ya, bahwasanya semua kita manusia itu kan berada dalam kerugian, kecuali ya siapa? Dia yang beriman. Artinya di tiap harinya dia meningkatkan keimanan ya, lebih baik daripada sebelumnya ya gitu. Allah tidak menuntut kita sempurna, karena Allah memahami bahwasanya manusia itu tempat salah dan lupa. Makanya kan kelanjutan tadi dalam surat Al-Baqarah di situ dikatakan dan itulah yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya, artinya wahai Tuhan kami ya Allah, la tu'akhidna, jangan hukum kami, in nasina aw akhtana, jikalau kami lupa dan salah gitu. Jadi harapan kita berdoa kepada Allah ya, supaya kesalahan dan kelupaan kita tidak menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kan di situ kan juga Rasulullah bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak Adam itu pasti pernah berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia yang langsung bertaubat kepada Allah. Artinya ini. Jadi hal-hal yang sebenarnya seorang yang mengalami stres, yang pada akhirnya depresi,
ataupun traumatik tadi itu PTSD, post traumatic stress disorder itu kan karena kurangnya iman tadi itu. Itu satu. Terus yang kedua adalah amilus solihah kan. Yang kita harus berbuat baik. Sejatinya kalau kita itu berbuat baik terus orang itu senang dengan keberadaan kita, itu kan sebenarnya obat hati juga gitu loh. Betul. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun ya, min khamsina alfisana. Jadi menyenangkan hati. Ya, hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Artinya apa? Yaitu kita menebarkan aura positif. Oke lah. Sebenarnya cara terampuh untuk pengelolaan stres ini adalah kita ini berinteraksi dengan orang dengan cara positif. Makanya di NU itu terkenal guyonnya. Oh, iya kan? Wajahnya kiai tokoh-tokoh NU itu kan sumringah. Betul nggak? Timbang yang ustadz yang model-model apa-apa, kafir. Itu wajahnya kayak sepaneng gitu loh. Dari wajah. Artinya ya ini sudah ada di tradisi kita di NU bahwasanya ya wa amilus solihah ini dalam arti ya kita berbuat baik, kita menyenangkan orang. Artinya memanage stres dan juga tingkat trauma itu bisa juga dengan hal-hal baik yang bisa kita lakukan sekecil mungkin ya, misalkan tersenyum. Apapun itu. Nah, Yai, saya pernah melihat juga di TV, di beberapa televisi swasta, beberapa media radio dan sebagainya, itu mengadakan seperti pelatihan-pelatihan. Di situ diadakan berzikir dan sebagainya. Intinya adalah untuk merangkul orang-orang yang mungkin memiliki sesuatu yang jenengan sampaikan tadi traumatik. Nah, kenapa bisa ada hubungannya antara stres, trauma dengan berzikir, dengan sholat, dengan beribadah ya? Ya kan jelas dalam Al-Quran kan ala bizikrillah tatmainul qulub. Ya, ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Mengingat bizikrillah itu bisa bermakna zikir dalam konteks melafadzkan kalimat zikir, ataupun juga bisa dimaknai secara luas ingat kepada Allah. Jadi tiap kita mungkin di jalan lampu merah kita mengingat Allah bahwasanya ketika gini dalam perjalanan ini hidup mati itu 50-50, betul nggak Mas? Betul. Kita berusaha safety gitu loh. Tapi orang di luar kita kan belum tentu yang pada akhirnya menyebabkan kita juga tidak safety juga, aja gitu kan? Iya, betul. Makanya kata guru saya itu justru yang kamu harus ingat mati itu ketika kamu tuh dalam perjalanan itu. Ya Allah. Karena hidup di jalan itu kan 50-50 antara selamat atau tidak kan gitu ya. Semoga kita semuanya selamat terus gitu dalam perjalanan. Maka jangan lupa untuk tadi itu kaitannya dengan zikir, itu di samping juga menenangkan hati, juga bentuk penjagaan Allah kepada diri kita. Nah, itu berarti artinya itu adalah jalan membangun hubungan dengan Allah, ngoten Yai, untuk mengatasi trauma. Termasuk obat stres dan menghilangkan trauma itu khususnya itu semuanya kembalikan kepada Allah, yaitu dengan apa ya, ingat selalu Allah gitu. Ingat Allah selalu. Masalah kita besar tapi Allah maha besar gitu kan. Nah ini Yai butuh memang tidak mudah seperti kita menyampaikan, tapi ketika seseorang berada di titik itu Yai, mungkin kadang-kadang juga merasa sulit untuk melakukan itu. Nah, kelanjutan tadi itu surat Al-Asr tidak hanya amilus solihat, tapi watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Saling menasehati persoalan kebenaran dan saling menasehati persoalan kesabaran. Jadi harus ada memang kita teman, sah-sah saja kita curhat. Iya kan? Mungkin di waktu tertentu saya ngomong seperti ini karena saya aman itu, tapi dalam kondisi tertentu ya kayaknya butuh curhat juga. Apalagi tanggal tua seperti ini. Nah, kita nanti curhat ke Pak Eris ya. Ya, artinya begini.
dokter apa tidak boleh sakit gitu. Ya, ustadz apa tidak boleh galau. Tidak boleh galau gitu ya. Ya kan? Ya, makanya pentingnya watawasau bil haqqi, saling menasehati persoalan kebenaran dan saling menasehati persoalan kesabaran. Ya itu kan penting. Itu artinya memang kita diharuskan untuk bisa mengelola ya ini, mengelola hati kita, mengelola kondisi pikiran kita. Nah, Yai, bagaimana kalau cara Islam ini mengajarkan pengelolaan emosi negatif seperti marah, sedih, terus takut gitu ya? Ya tadi itu kalau ada hablum minallah, hablum minan nas, sama hablum minal alam ya. Jadi kita itu ya hablum minallah ya dengan berzikir, melakukan ibadah ritual, baik yang mahdhah atau yang mutlaqah. Juga kalau dalam ibadah sosialnya ya bermuamalah yang baik. Ya, tidak punya penyakit hati. Dan ibadah lingkungan, nah kita bagaimana baik-baik dengan lingkungan kita, menjaga kerapian, kebersihan, itu kan bagian dari stres, Mas. Dulu sampai diingatkan oleh ustadz saya itu, lihat kondisi lemari santri itu gambaran dari kondisi hatinya. Oke, kondisi lemari santri, kondisi lemari, kondisi rumah itu ada gambaran dari pemiliknya. Dan kita berada di segmen yang ketiga, perbincangan kita mengelola stres dari trauma, ya. Dan ya, kita juga ditemani oleh narasumber kita, Ustadz Ahmad Syauqi MSI dari Nurul Huda Sancaki, Surabaya, Jawa Timur. Ustadz, tadi kita sempat panjangan mendengarkan yang jenengan sampaikan kalau suasana yang ada di sekitar kita merupakan gambaran dari pemiliknya. Contoh rumah, kamar, lemari, kondisi dalam mobil juga. Nah, ini apa benar seperti itu, Ustadz? Iya. Ya itu bagian dari itu ya, apa namanya tadi itu, bagaimana trik untuk menghilangkan stres ya. Ya yang satu ya melalui ya secara individu ada faktor stres itu kan tadi itu karena individu, karena sosialnya atau karena lingkungannya. Nah, gitu. Umumnya individunya nggak masalah, sosialnya nggak masalah, tapi lingkungannya itu tercemar, terus tidak rapi atau nggak aman, itu kan menyebabkan orang itu kan stres. Bukan tidak mungkin pada akhirnya benar terjadi ketidakamanan atau bencana alam yang itu pada akhirnya menyebabkan tadi itu trauma. Ya, ada waktu dimana bagi seorang yang saudara kita yang pernah mengalami banjir bandang semuanya, ya kan, ketika hujan itu kan akan namanya ya tadi itu trauma tadi itu. Maka yang harus kita ya kembali lagi bagaimana untuk itu ya tadi itu yang pertama adalah hubungan kita kepada Allah, yaitu melalui zikir ya. Terus yang kedua adalah melalui introspeksi diri, muhasabah ya, muhasabah diri. Ini menggunakan pendekatan agama ya, dan muhasabah jangan-jangan masalah yang terjadi dalam hidup ini karena saya ada salah dengan Allah gitu. Jadi sehingga harusnya mindsetnya adalah kita suudzon kepada diri sendiri. Baik. Tapi kita husnudzon kepada Allah gitu. Ya. Jadi kan ya ana inda dzanni abdi bi dalam hadis qudsi kan. Ana inda dzanni abdi. Aku tergantung prasangka hambaku kepada aku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Betul. Kalaupun ada masalah, pasti Allah berikan makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala permasalahan dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka atau di luar perhitungan kita. Masya Allah. Ustadz, kalau sudah ngomongin masalah pengelolaan stres dan trauma ini memang sebetulnya sangat luas sekali sebetulnya. Karena yang mengalami hal semacam ini kadang-kadang bukan hanya orang-orang yang sebaya dengan kita, seumuran dengan kita. Bahkan ada juga yang di bawah kita, adik-adik kita, putra-putri kita. Mungkin misalkan yang ada di pesantren, yang ada di sekolahan. Kadang-kadang tugas-tugas mereka juga membuat stres. Betul.
Oleh karena itu mungkin jadi guru-guru dari ustadz-ustadznya. Nah, ini juga berpengaruh juga ya Ustadz, ya, cara pengelolaan. Nah, yang semacam ini Ustadz, bagaimana cara mengatasi trauma pada anak-anak didik kita atau pada remaja-remaja yang menjadi peserta didik kita yang secara tidak sengaja metode yang kita gunakan ternyata membuat mereka menjadi berada di posisi ini tadi Ustadz. Ya. Yang pasti yang paling utama adalah pembekalan agama yang kuat gitu loh. Khusus masalah keimanan itu ya. Mungkin ini memang sangat normatif tapi itu penting. Terus yang kedua adalah langkah preventif ya, yaitu perhatian dari orang yang terdekat, yaitu orang tua. Betul-betul harus dijaga anak ini, dalam arti dijaga bukan protektif, tidak. Dalam arti kalau sudah menjelang dewasa ya kita harus menjadi sahabat kan gitu. Karena dalam parenting ala Sayyidina Ali ya dikatakan bahwa kalau anak balita itu ya yang belum baligh lah ya, kita anggap anak kita itu laksana raja. Ya. Jadi seperti raja. Seperti raja. Setelah sudah baligh ya, menjadi remaja, kita posisikan sebagai sahabat ya. Nah, jadi itu penting gitu loh. Kondisi yang memang kehadiran orang tua dalam menjaga kesehatan mental anaknya itu penting. Bahkan jangan sampai justru malah orang terdekat, bahkan orang terdekat itu juga berpotensi menjadi sumber masalah terhadap kesehatan mental itu sebenarnya, Mas. Bagaimana mungkin? Ini sebenarnya kajian trauma ini pernah saya sampaikan di kajian pranikah ya, mengenai waktu itu lagi viral-viralnya di TikTok ya, di media sosial, bagaimana kekerasan KDRT itu loh, dipukul apa waktu itu di Instagram itu ya. Terus tagline married is scary gitu. Menikah adalah menakutkan. Nah, narasi-narasi itu dibangun pada akhirnya ya generasi Gen Z ya, yang digital native ini melihat bahwasanya menikah itu sesuatu yang traumatik. Maka balik lagi dalam surah Al-Baqarah tadi itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina atau Rabbana wa la tuhammil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan bebani kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan orang-orang sebelum kami. Artinya orang-orang yang sebelum yang kita lihat dalam arti mungkin orang tua atau kejadian masa lalu ini berpotensi sekali membuat beban kita yang hidup sekarang. Maka ya naudzubillah, kita orang tua punya hal-hal yang sifatnya trauma, hal yang stres, jangan sampai kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah itu ya. Nah ini penting untuk disampaikan bahwasanya tidak semua kejadian yang menyebabkan stres orang tua itu disamakan juga kepada anak gitu. Itu tidak bisa seperti itu. Atau dia ya tadi itu orang tuanya pernah patah hati dengan mantan berasal dari daerah A gitu. Nah, ketika tiba-tiba si anak punya calon dari daerah A, ya larang tanpa alasan yang jelas gitu, hanya karena dia trauma gitu. Nah ini sangat tidak dibenarkan gitu loh. Tidak baiklah. Tidak baik. Itu, ya, kalau misalkan dibahasakan, terutama mengenai masalah anak ya, Inggi. Karena tidak semua anak itu punya pikiran yang sama seperti orang tua. Dan kapasitas seorang anak itu juga jelas berbeda dengan orang dewasa, Inggi. Nah ini harus pintar-pintar kita sebagai orang tua untuk menyampaikan atau bisa mengelola dengan baik atau mengintegrasikan psikologi Islam dengan baik kepada putra-putri kita. Itu penting ya, Inggi. Cara pengelolaan stres dan trauma untuk disampaikan kepada anak-anak didik. Dalam hal parenting itu penting gitu loh. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua tentu kan pasti ada masalah di antara pasangan. Kan di aturannya kan jangan sampai ada menjadi dikonsumsi bebas oleh anak-anak kita, sehingga pada akhirnya nanti menyebabkan anak itu stres, bukan tidak mungkin padanya mengalami trauma.
baik trauma untuk menikah atau trauma dalam hal-hal yang lain seperti itu. Baik, Yai, dari perbincangan kita nih, mungkin bisa kita ambil kesimpulan, Yai, tentang mengelola stres dari trauma masa lalu ini, Yai. Ya, jadi terkait pengelolaan stres ya dari masa lalu ya kita harus kuatkan hubungan kita kepada Allah ya dengan berzikir, dalam ibadah ritual. Ya, yang kedua adalah bahwasanya kita hidup adalah untuk sekarang dan masa yang akan datang. Yang lalu adalah jadikan pelajaran, bukan hikmah. Dan yang terakhir adalah kita harus muhasabah, introspeksi diri. Jangan-jangan masalah yang kita hadapi itu akibat perbuatan kita, dan kita juga harus tetap positif husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu. Selamat menyambut tahun baru 2025. Baik, terima kasih Yai sudah berkenan hadir, dan semoga apa yang jenengan sampaikan bisa berguna bagi kita, nggih. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Kita masih punya satu segmen lagi untuk menyapa Anda dan untuk mengajak Anda berbincang tentang cara mengelola stres dari trauma masa lalu. Tadi dia dibahas oleh beliau, Ustadz kita, Gus kita, Ustadz Ahmad Syauqi, MSI, tentang mengelola stres itu bisa hubungan kita dengan keluarga, bisa hubungan dari lingkungan, bisa terhubung dari sesuatu yang ada di dekat kita. Nah, kalau kita misalkan menemukan hal semacam itu, artinya kita harus juga bisa minimal lah mengontrol apa yang terjadi pada diri kita, karena itu juga berpengaruh pada stresnya seseorang. Yai, kalau saya pengen tanya nih, peran santri, peran pesantren, peran seorang pesantren, peran seorang kiai ketika menghadapi santriwan santriwatinya, mungkin ada yang masuk di fase seperti itu, Yai. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya. Penting. Dan apakah ada? Harapannya ini khususnya bagi lembaga pesantren yang memang di situ memang ada target-target capaian pembelajaran, baik itu kitab, umumnya bisa ini di tiap kurikulum kan ada kelas ini targetnya bisa baca kitab kuning, atau mungkin yang tahfidz bisa satu semester sekian juz, oke. Tapi yang lebih harus penting adalah kondisi kejiwaannya itu harus benar-benar dijaga. Jangan sampai dengan target-target yang sifatnya kognitif tadi menyebabkan pada akhirnya stres bagi seorang santri. Bukan tidak mungkin pada akhirnya na'udzubillah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti bunuh diri atau mungkin dia kabur dan lain sebagainya. Ada ya Inggris macam ini? Ada. Makanya butuh namanya konseling. Saya kira ini penting untuk buat diadakan dalam pesantren itu mengenai bimbingan konseling santri itu. Kalau di sekolah kan ada BK kan. BK itu ya. Tapi justru malah ya sekolah saja yang hanya sekian jam ada BK-nya kok. Lah kenapa kok pesantren ya 24 jam itu tidak ada bimbingan konseling? Mungkin alasannya karena ya nanti langsung ke kiainya. Ya kiai oke, tapi kan kiai kan banyak hal yang dipikirkan. Nah, ini curhatnya seorang kiai nih. Oh, akhirnya kiainya yang stres. Akhirnya kiai stres ini. Curhatnya kiai nih pemirsa nih. Berarti memang harus ada BK ya. Ya ada satu unit yang memang spesifik atau apalah istilahnya, yang masing-masing pesantren kan punya kebijakan masing-masing yang memang spesifik menuju expert dalam persoalan mental health itu sih sebenarnya. Kalau dari kacamata panjenengan Yai, oke, baik. Matur nuwun Yai, ternyata sudah sangat banyak sekali yang kita dapatkan, terutama tentang pengelolaan. Tetap fresh, jangan stres ya. Tetap fresh, jangan stres. Terima kasih pemirsa, insya Allah kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.